Oke, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk, persiapkan acara ini dengan masuk ke hadirat Tuhan dulu. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Amin. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah Bapa yang paling mengasihi kami. Ajar kami mengenal betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami sering tidak menyadari bahwa kami memiliki Engkau, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami begitu berharga di hati-Mu. Ajar kami menyadari itu Bapa, sehingga kami boleh lebih dekat lagi, kami boleh datang kepadamu sungguh-sungguh seperti seorang anak kecil yang sangat membutuhkan Engkau, Bapa yang paling mengasihi kami. Juga untuk malam hari ini kami tahu tidak ada yang kebetulan Bapa. Engkau yang telah memanggil dan memilih kami anak-anak-Mu untuk boleh ikut di dalam retret pemurnian hati secara pribadi ini.
Engkau yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau hendak memurnikan kami sehingga kami semakin murni di hadapan-Mu, semakin menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu masuk lebih dalam lagi, kami rindu untuk membawa hati kami makin dekat kepadamu, menyadari betapa kami berharga di hati-Mu, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau berjuang membawa hati kami pulang kepada hati-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai, buluh yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Di manakah posisimu saat ini? Apakah engkau merasa seperti buluh yang sedang terkulai? Tuhan berkata, tidak akan dipadamkannya. Apakah engkau merasa seperti sumbu yang sudah hampir pudar? Ketika ada Dia, tidak akan dipadamkannya. Dia telah memanggil dan memilih kita untuk menjadikan kita menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hati-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu setia untuk kami. Engkau Allah yang tidak pernah menolak kami, sekalipun dunia meninggalkan kami, sekalipun dunia menolak kami. Kami selalu menjadi anak kesayangan-Mu. Hidup kami selalu berharga di hati-Mu. Dan Engkau selalu mau datang untuk memulihkan kami, memulihkan setiap hati kami, merawat setiap luka-luka kami, sehingga kami menjadi pulih dan utuh kembali. Terima kasih Bapa untuk kasih yang begitu indah. Saat ini Bapa, bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk membawa hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu,
mengalami indahnya lawatan-Mu. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang selalu menghibur kami. Mari kita undang Allah Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat
kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh ya Rabasyana Mayere, oh ya Rabasyana Maya Rabakiere, oh sembahlah Dia, buka mulutmu, buka suaramu, sembahlah Dia Allahmu. Oh ya Rabasyana Mayere, kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar, Engkau menjamah kami, ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Raba. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Raba. Oh ya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabasyana Maya Raba. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya. Ya Rabasyana Maya Rabuka hatimu, sembahlah Dia. Sembahlah Dia Allah yang kudus yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Raba. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Raba ya Raba. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan sekali lagi. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh ya Rabasyana Mayere, oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rab. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah kami yang hidup. Engkau sungguh Allah kami yang hidup. Ketika kami mengangkat hati kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau Allah yang turun melawat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami sungguh rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, di hati kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu, untuk renungan, untuk sesi pada malam hari ini yang membawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir acara ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, saya langsung mulai ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum kenal dengan kita.
Kita perkenalkan dulu, nama saya Vila dan suami saya namanya Paulus. Yang sedang kita lakukan di dalam kelompok kecil saat ini namanya retret pemurnian hati yang sedang dipandu oleh Fas-Fas secara pribadi. Saya mau ceritakan sedikit tentang asal-usul dari retret pemurnian hati ini. Retret pemurnian hati ini kita tahu kita melakukan 5 senjata rohani. Tapi awal terjadinya retret ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar dari YouTube yang pernah di-sharingkan, itu adalah pengalaman pribadi saya waktu saya mengalami kehidupan di titik terendah. Jadi saya ceritakan secara singkat karena sangat panjang kalau saya ceritakan semua nanti sesinya nggak selesai. Ketika saya depresi, saya jatuh dan saya tidak bisa bangkit lagi, saya teriak kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saat itu saya sungguh benar-benar di titik terendah kehidupan saya dan rumah tangga kami saat itu di ujung tanduk. Kami sudah pada tahap titik untuk berpisah saat itu dan saya mengalami depresi. Nah, saat itu Tuhan berbisik kepada saya bahwa saya pernah melakukan jalan itu. Ulanglah lewat jalan itu, Nak. Nah, waktu itu saya tanya, apa itu jalannya Tuhan? Tuhan ingatkan, saya dulu pernah melakukan 5 senjata ini, walaupun nggak lengkap dulu. Jadi sebelum saya jatuh, saya pernah melakukan perjalanan rohani ini bersama Tuhan, yaitu melakukan misa, rosario, puasa, baca firman, dan pengakuan dosa. Nah, ketika saya terpuruk saat itu, Tuhan bilang, kamu pernah melewati jalan itu, Nak. Ulanglah lewat jalan itu. Nah, ketika diingatkan, besoknya saya langsung lakukan. Saya langsung pergi misa. Saya langsung lakukan rosario, puasa, dan semuanya itu. Saat itu saya sedang menderita insomnia juga. Saya nggak bisa tidur. Walaupun udah minum obat tidur, saya nggak bisa tidur. Tetapi luar biasa Tuhan memulihkan saya dengan 5 senjata ini. Saya bisa lepas dari obat tidur, saya bisa lepas dari psikolog, psikiater, dan saya mulai dipulihkan hati saya. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan kembali keluarga kami. Nah, singkat cerita, apa yang kami alami itu adalah kami diserang kuasa gelap di kiriman. Jadi kuasa gelap itu menyerang kami, menimbulkan keributan terus di dalam rumah tangga kami. Nah, itu Tuhan bukakan ketika saya melakukan 5 senjata ini. Itu singkat cerita dari asal-usul retret pemurnian hati. Nah, saya mau masuk kepada ayat di Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kita bisa buka Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari perjalanan pengalaman rohani saya dan ayat di atas tadi yang saya bacakan, kita diajak untuk menyadari bahwa ternyata hidup kita di dunia ini kita punya musuh. Kita semua punya musuh. Kita semua yang menjadi anak Tuhan, kita punya musuh. Siapa musuh kita? Tadi dikatakan musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Musuh kita itu roh, bukan daging. Kita tidak bisa melihat musuh kita. Mereka adalah roh-roh yang tidak bisa kita lihat. Detik kita menjadi anak Tuhan, detik itu juga kita menjadi musuh iblis. Apapun masalah yang kita alami saat ini,
Musuh kita itu sama, yaitu iblis. Apa pergumulan Bapak Ibu saat ini? Pergumulan ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, atau apapun itu. Musuh bekerja di balik semua permasalahan yang kita alami. Tujuannya apa? Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi? Dia curi damai sejahtera kita. Dia curi iman kita. Dia curi kebahagiaan kita. Dia curi kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia goda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Terikat dengan dia di dalam dosa-dosa kita. Dari situlah dia membunuh jiwa kita. Memisahkan kita dengan Bapa. Bapa yang paling mengasihi kita. Supaya kita mati. Iblis berjuang supaya kita mati di dalam dosa. Supaya apa? Supaya ketika kita pulang, kita tidak pulang ke rumah Bapa, tetapi ke rumah kegelapan, kematian kekal. Kita menyadari atau tidak, kita mau akui dia ada atau tidak musuh ini, dia tetap ada. Dia tetap konsisten dengan tujuannya semula, yaitu apa? Menghancurkan anak-anak Tuhan, yaitu kita semua. Bagaimana dia berjuang supaya kita gagal pulang ke rumah Bapa. Itu tujuan iblis. Dari semula kita menjadi anak Tuhan, sejak itu dia akan berjuang. Dengan segala cara. Coba perhatikan hidup kita. Dari kecil kita tumbuh dewasa sampai hari ini. Coba perhatikan bagaimana musuh berjuang memisahkan kita dengan Bapa. Dengan segala cara. Tidak perlu dengan yang sangat ekstrim seperti yang kami alami lewat santet, lewat pelet, lewat dukun guna-guna. Perhatikan yang paling halus. Kesibukan. Dia membuat kita sibuk sekali. Kita cari uang, kita bekerja, kita ikut arus dunia ini. Zona nyaman. Ketika kita ada di zona nyaman, kita tidak butuh Tuhan. Semua tercukupi, semua baik-baik saja. Itu adalah zona nyaman. Tetapi itu adalah zona yang paling berbahaya. Rutinitas dunia yang membuat kita sibuk. Kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa. Jadi begitu banyak cara iblis berjuang untuk membuat kita jauh dan semakin jauh dari Allah. Sebelum kita menyadari adanya musuh di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menang di dalam peperangan. Jadi hidup ini adalah peperangan. Tadi dikatakan di dalam Efesus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ketika kita tidak menyadari adanya dia, kita tidak mungkin waspada. Apalagi bersenjata, apalagi melakukan 5 senjata. Mungkin 1 senjata aja tidak pernah kita lakukan. Karena kita pikir hidup kita baik-baik saja. Tidak pernah ada musuh. Musuh itu tidak kelihatan. Nah, yang kita lakukan di dalam retret pemurnian hati ini, kita memasang 5 senjata. Lawan kita, yaitu iblis, dia paling senang kalau kita tidak percaya dia ada. Dia paling senang kalau kita tidak menyadari bahwa dia sedang menyerang kita. Karena di saat kita lengah, kita tidak waspada dan tidak bersenjata, dia bisa dengan bebas menyerang dan menjatuhkan kita. Dan akhirnya kita gagal di dalam peziarahan hidup kita yang singkat ini.
Berapa banyak orang menjadi Katolik? Katolik cuma KTP. Tidak pernah punya relasi dengan Allah. Itu adalah tujuan iblis. Dia berjuang supaya kita tidak pernah menyadari siapa status kita. Siapa kita di hati Bapa. Kalau kita semua menyadari betapa Bapa mengasihi kita, betapa kita berharga, betapa Dia ingin kelak ketika kita pulang ke rumah Bapa. Itu adalah hati Bapa, seperti kita menjadi orang tua. Betapa kita merindukan anak kita pulang. Betapa kita berjuang supaya anak kita tetap tinggal bersama kita suatu hari kelak. Nah, iblis berjuang supaya kita gagal pulang ke rumah Bapa. Bapa sudah menyiapkan rumah kekal untuk kebahagiaan kita yang kekal di sana. Itu yang diperjuangkan iblis untuk kita gagal pulang. Nah, 5 senjata rohani ini yang sedang kita lakukan adalah 1, kendaraan. Kenapa saya sebut kendaraan? Karena dengan 5 senjata ini menghantar hati kita pulang kepada hati Tuhan. Seperti yang tadi saya alami, Tuhan berbisik mengatakan, kamu sudah tahu jalan pulangnya, nak. Pulanglah lewat jalan itu. Jadi, 5 senjata ini adalah kendaraan, bukan tujuan. Jadi, jangan bangga, jangan berpikir sudah kudus kalau sudah melakukan 5 senjata. Kita harus melihat apakah hati kita sudah sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi bukan cuma melakukan 5 senjata sudah selesai, tapi tujuannya yang harus kita capai. Yang kedua, 5 senjata ini adalah paket detox. Saya sebut paket detox. Kita mungkin pernah detox tubuh kita supaya sehat. Kita melakukan program diet atau apapun itu untuk mendetoks tubuh kita. Nah, paket 5 senjata ini adalah paket detoks hati kita. Makanya dinamain pemurnian hati. Membersihkan hati kita dari virus-virus dosa. Apa itu? Iri hati, marah, kesel, kepahitan, dendam. Itu adalah virus-virus dosa yang menghalangi kita berjumpa dengan Allah. Kita diciptakan, kita lahir dengan hati yang murni dari Tuhan. Perjalanan hidup, pengalaman hidup, luka-luka, luka kita dan orang melukai kita atau kita melukai orang membuat hati kita tercemar. Sehingga ada jarak antara kita dengan Allah. Semakin hari semakin jauh jarak itu karena Allah kita Allah yang kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Allah. Nah, dengan 5 senjata ini, kita melakukan pemurnian hati. Memurnikan hati kita kembali. Dengan kita menyambut tubuh dan darah Kristus setiap pagi, kita melakukan puasa, kita rosario, kita membaca firman, itu semua adalah detox, membersihkan. Jadi kalau ilustrasinya seperti by clean gitu ya, hati kita tuh seperti air di dalam gelas yang hitam, itu seperti ditetesin oleh by clean sedikit demi sedikit gitu, seperti itu. Nah, rahmatnya akan mengalir luar biasa ketika hati kita semakin dimurnikan. Buktinya apa? Coba yang sudah melakukan retreat ini, mungkin yang sudah 2 minggu, pasti sudah merasakan hasilnya. Kok aku tiba-tiba bisa tenang ya? Pasti sudah mengalami itu. Ketika benar-benar melakukan 5 senjata ini, kita akan merasakan hati kita lebih damai. Kita lebih bisa mengendalikan diri. Tidak gampang emosi lagi. Nah, itu rahmat Tuhan. Memampukan kita. Sampai pada satu titik, bahkan kita bisa mengampuni musuh kita. Yang tadinya sebelum kita melakukan ini, kita nggak bisa.
Kita udah berjuang mengampuni orang itu, tapi kita gagal terus. Nah, dengan 5 senjata ini, kita lakukan pemurnian hati, rahmat Tuhan memampukan kita untuk mengampuni. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang sudah dilakukan, yang sudah dialami oleh peserta-peserta retret pemurnian hati, seperti sembuh dari insomnia. Saya sendiri juga ngalami, lepas dari rokok, ikatan rokok, lepas sembuh dari emosi yang meledak-ledak, panic attack, kuasa gelap, dan banyak hal. Nah, di ayat ke-24, ini tentang Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada di Yohanes kalau nggak salah, ayat ke-24 ya. Jadi hati adalah kontak poin kita dengan Tuhan. Hati adalah kontak poin kita dengan Tuhan. Tanpa hati yang murni, kita nggak bisa kontak dengan Tuhan. Jadi dikatakan tadi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hati ada link untuk bertemu dengan Tuhan. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita kontak dengan Tuhan, disitulah kita mengalami ada sebuah kehidupan, ada sebuah sukacita, ada sebuah pengharapan, ada damai sejahtera. Yang ketiga, 5 senjata ini adalah makanan rohani. Tubuh jasmani kita setiap hari kita kasih makan berapa kali? Sehari 3 kali. Itu tubuh jasmani kita. Supaya kita bisa terus hidup. Supaya kita bisa tetap berjuang di dunia ini. Supaya tubuh kita sehat. Bagaimana dengan tubuh rohani kita? Sebelum kita melakukan retret pemurnian hati ini, berapa kali kita kasih makan sehari? Mungkin tidak pernah dikasih makan. Tidak pernah melakukan 5 senjata misalnya. Nah, seperti tubuh jasmani, jika tubuh rohani kita tidak diberi makan, pasti semakin hari semakin lemah. Bahkan akan mati. Sama seperti itu. Jadi, ketika kita tidak pernah mengisi tubuh rohani kita dengan makanan, roh kita juga pasti mati. Roh kita menjadi kering, makanya kita merasakan kok hidup kayaknya hampa ya, kok kosong ya, kok ke gereja gitu-gitu aja ya, karena roh kita makin kerdil. Kita tidak punya kontak dengan Tuhan, tidak ada relasi dengan Tuhan. Kita tidak pernah makan makanan rohani itu, yaitu firman, ekaristi, puasa. Nah, yang lain-lain itu, 5 senjata itu. Tadi kita katakan musuh kita adalah roh, bukan daging. Dari Efesus tadi kita sudah tahu. Kita berperang di dalam roh. Yang harus lebih kuat adalah roh, bukan fisik. Jadi kita nggak bisa melawan musuh kita tadi yang adalah roh dengan kekuatan fisik. Kita harus maju berperang dengan level yang sama. Roh yang kuat, bukan fisik yang kuat. Ini tentang musuh yang adalah roh jahat. Sekarang kita juga bicara tentang Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan kita juga roh, yaitu Roh Kudus. Kita hanya bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita hidup di dalam roh. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan daging kita, bukan dengan fisik kita. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan katakan, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana hubungannya dengan 5 senjata ini? 5 senjata ini tadi dikatakan untuk pengudusan diri, pemurnian hati, menyiapkan hati yang bersih dan murni untuk dia tinggal, untuk rohnya tinggal di hati kita. Kita tahu kekuatan kita itu lemah.
Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah menang di dalam peperangan. Kita menyiapkan hati yang murni untuk Roh Kudus tinggal di hati kita. Roh kita akan kuat saat rohnya sendiri bekerja di dalam diri kita. Saat hati kita makin murni, Roh Kudus makin tinggal betah di hati kita. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita saat Roh Allah ada di dalam diri kita. Makanya, kenapa ketika kita melakukan 5 senjata ini, kita bisa bebas dari kuasa gelap. Kita bisa bebas dari segala permasalahan hidup kita yang ingin menghancurkan kita. Karena di balik semuanya itu ada musuh yang sedang bekerja. Nah, ketika ada Roh Kudus, Roh Allah, tidak ada kuasa lain yang sanggup melawan Roh Allah di dalam diri kita. Makanya, kenapa ketika kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Dia, ada Roh Allah di dalam diri kita, ketika kita berdoa, iblis gemetar. Karena dia tidak tahan dengan hadirat Allah. Di Matius 5 ayat ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya artinya murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam perjuangan retret pribadi saya, waktu beberapa tahun yang lalu saya sendiri melakukan 5 senjata ini, saya juga menemukan sebuah buku yang meneguhkan saya bahwa 5 senjata ini sungguh-sungguh powerful. Saya menemukan buku ini, mungkin Bapak Ibu punya, nanti bisa dilihat. Ketika saya buka di halaman pertama, di situ ada penampakan Bunda Maria di Medjugorje. Bunda Maria memberikan 5 senjata, 5 kerikil kepada anak-anak untuk melawan Goliat. Saya bacakan ya. Aku memberimu senjata untuk melawan Goliatmu. Inilah kerikil-kerikilmu. Yaitu 1, berdoa dengan hati rosario. 2, ekaristi. 3, kitab suci. 4, berpuasa. 5, pengakuan dosa setiap bulan. Jadi saya mendapat peneguhan 5 senjata ini ternyata Bunda Maria juga memberikan pesan kepada anak-anak untuk melakukan pertobatan pribadi untuk melawan Goliat-Goliat, musuh-musuh yang tidak kelihatan itu dengan 5 senjata ini. Nah, jadi itu sangat meneguhkan saya untuk melakukan secara pribadi saat itu. Dan ketika saya pulih, saya mewartakan 5 senjata ini dengan retret pemurnian hati ini. Ini adalah kekayaan gereja Katolik yang terpendam, yang sangat powerful. Makanya nanti ketika kita semua sudah melakukan, kita sudah mengalami buahnya, kita bisa wartakan kepada banyak orang, supaya banyak orang mengalami perjumpaan hati dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah perjalanan rohani saya tadi itu kita bisa melihat betapa si jahat berjuang memisahkan kita dengan Tuhan. Kita butuh senjata untuk berperang melawan si jahat itu. Nah, 5 senjata inilah senjata yang Tuhan berikan untuk kita bisa menang di dalam peperangan. Saya pribadi lebih suka menyebut 5 senjata ini jalan pulang ke hati Tuhan. Lewat jalan inilah saya pulang ke hatinya. Semoga Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di sini semuanya juga mengalami perjumpaan hati dengan Tuhan melalui 5 senjata rohani ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Papa Luas mau menambahkan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jadi sebetulnya ketika kita mengadakan retret pemurnian hati, kadangkala kita kan mulainya waktu itu dari tahun 2020 ya, 2020 akhir itu kelompok pertama.
lalu kemudian kelompok selanjutnya dan kelompok selanjutnya, dan sekarang ini sudah selesai 14 kelompok. Nah, pertanyaannya kapan kelompok ke-15? Kelompok ke-15 itu nanti akan diadakan awal tahun depan. Nah, dalam satu kelompok itu kadang bisa ada 100-an orang, terus ada pernah sampai 200-an orang juga gitu. Mungkin seingat saya kalau nggak salah Pak Albino di kelompok 13 ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Pak Albino dulu di kelompok 13 dan itu pesertanya ada sekitar 200-an orang. Nah, supaya orang-orang yang mau melakukan ini tidak harus menunggu sampai tahun depan, lalu kami dibantu oleh para fasilitator. Fasilitator adalah mereka yang seperti ibu-ibu ini sudah selesai mengikuti retret. Mungkin dia entah di kelompok 1 atau kelompok 10 atau kelompok 14. Dia sudah selesai mengikuti retret yang diberikan itu, dan kemudian dia berkenan membantu untuk menjadi fasilitator buat peserta-peserta yang ingin melakukannya. Nah, jadilah misalnya Pak Albino kemudian menjadi fasilitator buat ibu-ibu semuanya ini yang ada di Timor Leste. Dan mungkin ada juga yang lain-lain, Bu Dian atau kemudian Bu Magdalena yang tadi itu ya. Nah, lalu pada saat ketika retret dimulai ya, misalnya contoh Bapak Ibu yang ada di sini mungkin saat ini melakukannya sendiri dalam kelompok kecil. Ini kita sebut sebagai kelompok kecil. Tapi nanti ketika akan dibuka lagi untuk kelompok 15, silakan ibu-ibu bisa bergabung juga di dalam kelompok itu. Jadi kalian akan bergabung di dalam kelompok yang ke-15. Lalu apa bedanya kelompok 15 yang akan berjalan itu, yang jumlahnya besar itu, dengan kelompok kecil ini? Kelompok kecil ini adalah Bapak Ibu menjalankannya sendiri dengan dibantu oleh fasilitator. Tetapi ketika di kelompok besar nanti, yang kelompok 15 itu, juga akan dipandu oleh fasilitator, tetapi ada pertemuan rutin selama 7 sesi pertemuan. Jadi, selama 33 hari menjalankan retret itu, ada 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan itu untuk apa? Untuk sesi pendahuluan. Kurang lebih seperti yang malam ini ibu-ibu dengerin. Juga ada kemudian sesi tentang firman Tuhan, rosario, dan selanjutnya kemudian ditutup dengan sesi penutup. Jadi semuanya itu ada 7 sesi. Jadi ketika mengikuti kelompok besar, yaitu nanti kelompok 15, ibu-ibu akan menjadi jauh lebih memahami karena ada sesi-sesi itu. Di sesi itu akan dijelaskan apa fungsinya firman Tuhan, betapa dahsyatnya berpuasa, dan sebagainya. Tetapi tidak masalah, sekarang ini jalankan saja dengan dipandu oleh fasilitatornya masing-masing. Mungkin ada kendala-kendala apa yang dialami pada malam hari ini bisa di-sharingkan. Mungkin sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada kendala atau ada sesuatu yang masih bingung dan ingin bertanya, saya persilakan. Ini saya open dulu, silakan kalau mau bertanya, silakan di unmute. Silakan. Saya mau tanya Bu Vina, Oke. itu 33 hari itu kena sejarahnya ada nggak? Kan biasanya kalau puasa retret 40 hari. Ini 33 hari. Oke. Tanya itu aja dulu. Yesus meninggal pada saat berusia berapa? 33 tahun. Ya.
Jadi 1 hari kita menjalankan retret seperti mempersembahkan untuk 1 tahun umur Yesus. Oke, ya. Silakan yang lain. Mungkin ada kendala selama melakukan retret ini, boleh di-sharingkan juga. Nanti kita mungkin bisa ini kasih masukan atau apa gitu. Ibu Teresia mau Silakan. bicara, silakan. Ya, Bu. Ya. Ya, 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 silakan. selamat malam. Ini saya mau sharingkan sedikit pengalaman dan juga ada sedikit kendala yang saya alami. Mungkin bagaimana jalan keluarnya nanti bisa mungkin Ibu Vila dan Pak Paulus bisa menjelaskannya. Dari mungkin kemarin kami ikut di kelompok yang ke-14 ya kalau tidak salah. Dan secara sendiri saya juga sudah 2 kali melakukan ini retret 33 hari, kemarin sendiri dan berikutnya dengan suami. Dari pengalaman yang saya alami, kalau saya bandingkan dengan sebelum dulu saya pernah puasa, tapi tidak dengan membaca firman Tuhan, rosario, ekaristi, pengakuan dosa. Tapi hanya puasa saja. Tapi saya merasa beda jauh setelah dengan melakukan 5 senjata. Dulunya tuh kita merasa tidak mampu untuk melewati puasa. Kalau seandainya kita puasa dari pagi sampai sore kita tidak mampu. Kita merasa kayaknya tidak bisa bertahan dalam lapar atau dalam segala hal apa saja. Namun setelah melakukan dengan 5 senjata, saya merasa lebih bagus. Artinya bisa bertahan dalam puasa apa saja yang dulunya saya merasa sulit sekali. Dan yang mau saya tanyakan itu begini Bu Vila. Kadang masih ada kerja roh gelap ya, roh gelap yang mencoba untuk mengalihkan atau menggagalkan, terutama kadang sulit sekali kita menahan emosi. Mungkin bisa diberikan petunjuk bagaimana kalau saat-saat kita melakukan retret begitu, mungkin kadang kita sulit untuk menahan emosi, terutama yang sekarang menjadi kendala saya tuh kadang-kadang emosi itu yang biasa melonjak begitu, Bu Vila dan Pak Paulus. Terima kasih. Oke. Saya coba ini ya, kasih sedikit sharing saya dari pengalaman-pengalaman peserta yang ikut retret ini. Emang itu sebuah proses sih Bu ya. Dari kita yang tadinya emosi banget dengan kita melakukan 5 senjata ini, kayaknya kita jauh lebih tenang, tapi tetap sebuah proses, nggak langsung berubah langsung dari yang maksudnya tiba-tiba langsung kudus gitu. Itu butuh proses. Nah, perjuangan untuk melawan emosi itu mungkin juga bisa dengan cara kita lebih banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, seperti yang sedang kita lakukan juga sekarang di komunitas pemurnian hati, kita setiap pagi kita saat teduh. Jadi kita memulai hari dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita bahasa roh, itu membuat roh kita itu makin maksudnya itu peka. Kita membangun hidup roh kita. Gitu. Jadi dengan saat teduh, Ibu udah ikut saat teduh belum?
kepingin ikut, cuma jamnya itu tabrakan dengan Ekaristi pagi. Kami Oh, Ekaristi itu pas jam 6.30, makanya selama ini nggak ikut. Kalau hari Minggu itu biasa ikut. ya, nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa, mungkin setelah misa Ibu bisa putar lagi YouTube-nya pujian penyembahan sendiri gitu ya. Jadi tetap Ibu lakukan saat teduh Iya, iya, tadi. baik, Nah, gitu. Jadi dari baik, situ baik. banyak pengalaman dari peserta yang merasa terbantu. Jadi ketika dia melakukan saat teduh setiap pagi, sepanjang hari itu kayaknya tuh lebih lebih bisa mengendalikan diri, lebih tenang, lima senjatanya juga lebih lancar gitu. Itu salah satu. Baik. Nah, kedua, emang perjuangan pengendalian diri itu titiknya tuh di puasa. Senjata puasa lebih berpengaruh di pengendalian diri. Nah, jadi misalnya ibu puasa mungkin lebih biasanya berapa jam gitu sekarang? Bu? Kemarin dengan suami itu dari jam 9 sampai jam 12 siang. 9 malam sampai jam 12 siang. Oh, oke, ya. 9 malam sampai jam 12 siang. Udah ini udah oke sih, bagus ya. Jadi puasa itu pelan-pelan nanti ketika ibu melakukan, karena puasa itu kuncinya mematikan daging. Puasa itu kita mematikan daging kita. Roh dan daging itu selalu berlawanan. Ketika kita menekan daging kita, mematikan dia, roh kita akan semakin kuat. Jadi pengendalian diri kita juga semakin tinggi. Seperti itu. Semakin kita ikutin daging kita kasih makan daging kita, roh kita makin lemah. Jadi mereka berdua tuh selalu berlawanan seperti itu. Nah, kita bisa dengan tadi yang saya katakan pujian penyembahan, kita baca firman, lebih banyak baca firman, itu akan semakin membantu kita, Bu. Ya, bisa dicoba ya, Baik. Bu, mulai besok saat teduh ya. Iya, baik, baik, Bu. Oke, selamat berjuang, Bu Teresia. Ada lagi? Bu Vina, mungkin ada yang mau di-sharingkan? Ya, eh, wah, ada suara. Oke, saya ini ya Mbak. Kalau untuk tidak makan itu ya puji Tuhan gitu bisa gitu ya. Namun yang menjadi kendala itu ketika Rosario duduk sendiri dan Salam Maria itu yang terkadang mengganggu konsentrasi saya gitu, kemana-mana pikirannya gitu ya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah memang kita rosarionya itu harus duduk diam dan mengucapkan Salam Maria pada bulir-bulir yang ada di rosario ini, atau bisakah mungkin sambil kita jalan atau bagaimana bisa kita lakukan rosario juga gitu. Dan apakah memang ketika rosario itu harus selesai 50 butir ini, atau seharian itu bisa nggak kita mengucapkan rosario ini, Salam Marianya? Itu pertanyaannya, Mbak. Oke, yang pertama dulu ya. Jadi emang rosario itu bukan cuma rosario, semua doa harus kita lakukan dengan hati, ya kan? Tanpa dengan hati itu seperti cuma membuang-buang waktu kalau cuma keluar di mulut, ya. Jadi kita berjuang mau doa Bapa kami atau doa apapun, kita berjuang untuk supaya kita menghayati doa itu. Doa itu benar-benar keluar dari hati kita. Nah, jadi mungkin setiap kalimat yang keluar kita keluarin suara dan kita ini hayati gitu pelan-pelan, jangan cepet-cepet gitu kan. Biasa kan kita asal keluar ayat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan gitu loh. Coba sadari setiap kalimat yang kita ucapkan, itu satu ya. Mungkin doanya lebih pelan. Nah, mau dengan duduk atau berdiri itu nggak masalah sebenarnya. Kalau emang ketika duduk kita ngantuk, kita merasa kayak ini, biasa saya berdoa sambil jalan, sambil bolak-balik di kamar. Apalagi kalau ngantuk, jalan itu nggak mungkin ketiduran. Nah, sambil pegang rosario, sambil jalan, sambil doa gitu. Benar-benar dihayati setiap langkah kita doa gitu. Penghayatannya. Makanya dikatakan rosario dengan hati. Karena kalau tanpa dengan hati itu
kita buang waktu, cuma keluar di mulut gitu, nggak ada kuasanya gitu. Terus yang kedua tadi apa? Lupa saya. Ini kan ada sebanyak 5 peristiwa ya. Ya. Ada sebanyak 5 peristiwa. Apakah memang kita dalam satu waktu itu harus selesai atau bisa kita gunakan dalam tempo satu hari itu? Gini, Jadi nggak sekaligus gitu, Mbak. ya. Rosario itu satu peristiwa, Bu, bukan 5 peristiwa. Satu peristiwa, misal peristiwa gembira, ya kan? Ada 5 itunya kan, 5 apa maksudnya 50 rosarionya kan. Itu satu peristiwa kan. Nah, sebaiknya memang karena kan ini satu doa gitu kan, kita lakukan, kita siapkan waktu yang benar-benar untuk berdoa rosario, misalnya 30 menit gitu kan. Nah, tapi kalau emang sangat-sangat urgent, sangat-sangat mendesak waktunya, kita mau bagi misalnya, ya udah, saya kayaknya nggak bisa nih waktunya. Saya mau sekarang 20, nanti 30 gitu. Ya sudah, kalau emang itu membantu gitu daripada enggak doa gitu loh. Tapi sebaiknya kita belajar untuk konsisten, untuk fokus memberikan waktu selesai 50 rosario ini gitu. Seperti itu, Bu Vina. Saya udah lakukan seperti itu. Kalau saya rosario memang nggak 30 menit, 45 menit baru selesai gitu. 45 menit baru selesai gitu ya. Jadi itu tadi udah mepet. Kalau misalnya kita kan saat teduhnya jam 4 ya. Terus kesibukan-kesibukan lain tadi ketika malam rosarionya itu tadi udah mau ngantuk gitu ya. Jadi saya gunakan memang sela-selanya itu ya paling nanti ada yang 10, nanti lagi 10 yang ianya tapi memang bagusnya ini tadi ya dalam waktu kita ambil waktu hening, tapi waktu hening ini yang terkadang menjadi masalah buat saya gitu. Nggak apa-apa, Bu Vina. Tuhan melihat perjuanganmu. Ya, Ya, oke. Ada lagi yang lain? Oke, Bu Madalena. Selamat malam. Bu Madalena dulu. Iya, Bu Madalena ya. Oh, Pak Albino aja dulu. Ya, ini mengenai RPH ini setelah saya mengikuti kelompok ke-13, terus saya mengajak ada beberapa teman yang masuk di kelompok 14. Yang seperti Ibu Teresa tadi katakan, mungkin setelah itu yang ada perubahan itu setelah mengikuti retret kelompok ke-13 dan 14 yang saya sendiri lihat ada perkembangan itu yang mengikuti RPH kelompok ke-14 itu yang dulunya mungkin ya ke gerejanya hanya hari Minggu, tapi setelah mengikuti RPH retret ke-14 itu teman-teman yang saya ajak itu kelihatannya setiap pagi kami bertemu di perayaan Ekaristi. Nah, tapi yang mengalami Suaranya hilang, Pak Albino. Nge-freeze ya. Oke. Bu Maria tadi ini ya, saya ini dulu ya. Oke. Silakan Bu Maria. Ya. Ya, selamat malam. Malam Bu Maria. Ya, saya ini sedikit sharing mengenai pengalaman saya selama ini. Saya pernah mengikuti RPH angkatan ke-14 bersama Ibu Teresia, Ibu Kristina. Terus selama ini saya merasa bahwa retret itu ternyata membawa perubahan besar dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, karena ini memampukan saya untuk menghadapi semua kesulitan, semua permasalahan yang
ya saya hadapi dalam kehidupan keluarga saya. Hanya ada beberapa hal yang kadang-kadang ya masih ya masih belum sanggup saya. Pernah saya dengar khotbah Ibu Vila dan Pak Paulus minggu lalu kalau tidak salah, yang mengatakan dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur, memuji Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Tapi ada saat-saat tertentu, kadang-kadang saya itu tidak mampu untuk melakukan hal itu. Misalnya saya beberapa hari yang lalu saya sedang sakit gigi. Terus gigi ini sakit sekali dan saya bawa ke rumah sakit, mau cabut. Sampai di sana terus tensi darah naik, tidak jadi. Dari sakitnya bersambung terus. Ya, kadang-kadang saya mau bersyukur. Dan menurut Bu Vila dan ada teman-teman yang mengatakan pada saat kita mengalami kesulitan sebesar apapun kita tetap bersyukur. Tetapi kadang-kadang saya sepertinya tidak mampu. Maksudnya bersyukur tetapi tidak dengan hati karena sakitnya berlebihan. Mungkin saya tidak mampu lagi. Kadang-kadang bersyukur tapi sambil menangis karena sudah tidak mampu. Ya barangkali Bu Vila, Pak Paulus mungkin bisa membagi sedikit pengalaman buat saya supaya saya juga lebih kuat lagi untuk menghadapi kesulitan yang kadang-kadang saya tidak mampu untuk menghadapinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Mungkin Pak Paulus mau tanggapi dulu. Bersyukur dalam masalah memang tidak mudah ya, tetapi kita tidak punya jalan lain. Memang tidak mudah, apalagi sakit gigi ya. Tapi saya rasa sakit gigi itu masih persoalan kecil. Orang yang sakit hati itu ya persoalan yang besar. Karena sakit gigi ya ketemu dokter meskipun belum bisa dicabut, tapi ya mungkin dia bisa kasih obat dulu dan sebagainya ya berhenti sakitnya. Tetapi yang banyak dijumpai itu yang sakit hati itu yang susah itu. Ya. Jadi memang tidak mudah untuk bersyukur di saat kita mengalami kesakitan. Tetapi kita tidak ada jalan lain. Kita tetap harus bersyukur dalam situasi apapun juga gitu. Saya coba tambahkan sedikit ya Bu Maria. Emang Ya. itu sulit sih bersyukur di tengah kesakitan. Tapi kadang saya belajar begini. Misalnya contoh kayak sakit gigi ya. Ya saya bisa bersyukur ketika saya melihat orang yang sakit kanker. Ketika saya cuma sakit gigi, saya merasa aduh jauh lebih bersyukur dibanding yang kena sakit kanker. Itu jauh sekali ininya. Nah, dengan melihat hidup seperti itu bahwa jauh lebih banyak orang menderita daripada kita, kita bisa bersyukur kita ada di titik yang belum begitu parah gitu. Ini contoh sakit gigi misalnya, atau misalnya yang ekonomi. Kita mungkin saat ini ada yang diserang perekonomian, nggak punya uang untuk beli makan misalnya. Tapi betapa banyak orang yang sudah tidak bisa punya uang untuk beli makan dan tidak punya rumah. Rumah udah mau disita oleh bank. Kita masih punya rumah. Jadi kita bisa selalu melihat sisi baik dari kehidupan. Tuhan selalu memelihara hidup kita dan kita selalu punya alasan untuk bersyukur sebenarnya. Asal kita punya maksudnya tuh positif ya. Kita harus selalu berpikir positif. Makanya Tuhan bilang apa yang baik, yang benar, yang manis, pikirkanlah semuanya itu. Jangan melihat selalu hidup ini dari sisi yang negatifnya. Gitu. Ya, belajar ya Bu. Ya, saya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Ada lagi Bu Maria? Tadi Bu Madalena ya? Pak Albino tadi belum Pak selesai, sorry Albino Pak. tadi terputus ya?
Mau Sorry. melanjutkan? Jaringannya terputus tadi. Oke. Nah, setelah ini kami ada perkembangan untuk 4 senjata, tapi yang mengalami hambatan itu adalah senjata yang kelima itu puasa. Puasa itu yang tadi Ibu Fila katakan, padahal puasa itu adalah salah satu senjata yang paling penting. Tapi yang kami lakukan ini Bu, setelah melakukan RPH ke 13, 14, terus yang kami jalankan hanya 4 senjata. Mungkin karena senjata yang kelima ya puasa itu, yang seperti Ibu Teresia tadi katakan bahwa dia pernah setelah itu dia dengan suaminya pernah menjalankan, tapi mungkin mengalami hambatan. Nah, mungkin cara yang terbaik untuk melakukan puasa ini lagi dengan cara yang baik itu bagaimana? Karena setelah RPH itu kami ada perubahan itu. 4 senjata ini kami setiap pagi ada bertemu di Perayaan Kristi, ini merupakan suatu perubahan besar. Terus doa rosari, pengakuan, kami sebulan sekali kami menghadap pastor mengaku. Tapi mengenai soal puasa, puasa ini yang seperti Ibu Teresa tadi katakan, Ibu Maria tadi katakan, ada beberapa teman baru, Ibu Belina, ada beberapa Ibu Madalena. Ya, mungkin caranya bagaimana supaya senjata yang tadi Ibu Fila katakan bahwa senjata yang paling penting juga itu puasa itu, supaya kami jalankan lagi, tidak hanya berhenti pada waktu RPH saja. Ya, kalau untuk yang sedang menjalankan Hanya 3 hari, itu kan berarti melakukan 4 senjata itu setiap hari kan ya, termasuk berpuasa ya, karena pengakuan dosa kan sebulan sekali. Nah, untuk yang sedang menjalankan retret 33 hari, entah hari Sabtu atau hari Minggu ya tetap menjalankan puasanya kan. Nah, yang Pak Albino maksud adalah untuk yang sudah selesai mengikuti RPH kan, retret kan. Ya. Kayak kami, saya sama Villa, kami tetap menjalankannya Senin sampai Jumat. Kami menjalankan Senin sampai Jumat. Puasanya itu misalnya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi jam 8 udah habis sarapan pagi, jam 9 mulai sampai jam 3 sore. Nah, dari Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena kami setiap hari masih ada pelayanan untuk doa dan konseling atau mendoakan orang, mendoakan pelepasan dan lain. Jadi kami butuh senjata. Tapi Sabtu dan Minggu kami, karena ada anak-anak suka ngajak makan atau apa gitu ya. Jadi Sabtu dan Minggu kami free. Nah, silakan Bapak Ibu bisa tentukan sendiri untuk yang sudah selesai mengikuti retret dan tetap ingin melakukan puasa, ya bisa ditentukan misalnya mau Senin, Rabu, Jumat, atau mau setiap hari juga Senin sampai Jumat, atau mau setiap Jumat sekali, atau mau seminggu 2 kali, silakan. Tidak masalah, yang penting ditentukan dan konsisten. Tapi untuk senjata yang lain kayak Ekaristi, Firman Tuhan, Rosario, 3 senjata yang lain sebetulnya mau saat retret atau tidak retret itu sebetulnya adalah kewajiban kita sebagai orang Katolik. Jadi harus kita jalankan. Terutama membaca Firman Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Begitu Pak Albino. Ya. Okay. Mungkin bisa diterapkan seperti kita Pak, dari Senin sampai Jumat gitu. Iya. Karena puasa tuh sangat penting sih, walaupun nggak retret tapi itu membangun sekali kehidupan roh kita. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Bu Madalena. Bu Madalena, silakan Bu. Ya, sorry menunggu lama. Ya. Selamat malam. Malam, Bu Madalena. Ya, dalam ini saya ada sedikit masalah. Awal mula hidup saya, Bu, sejak suami meninggal tahun 2007. Saya dengan anak-anak yang saat ini sudah besar-besar. Baru ada satu yang berhasil, tapi 5 lainnya masih dalam kesulitan. Tapi syukurlah
Walaupun dalam kesulitan sebesar itu, Ibu, saya senantiasa bersyukur, berterima kasih karena walaupun beban besar, tapi masih bisa mengatasi setiap perilaku mereka dalam hidup. Saya berterima kasih juga ada teman-teman yang mengajak masuk ke dalam grup Zoom ini, karena lewat Zoom ini pun saya mendapat berkat dan rahmat Tuhan untuk bisa menyampaikan segala peluang saya, segala kesulitan saya dalam hidup, untuk lebih terbuka lagi apa yang selama ini saya terpandang dalam hati saya. Sejak meninggalnya dia pun Bapak tahun 2007, saya punya masalah dalam iman. Saya ini boleh saya masuk gereja setiap pagi, ikut misa, dan setiap Sabtu tapi hati saya ini masih begitu berat, seperti ada tertutup untuk menerima dan mendengarkan sabda Tuhan. Begitu saya minta caranya bagaimana hati saya ini lebih terbuka lagi untuk mendengar dan menerima sabda Tuhan dalam hidup saya, untuk bisa menghilangkan segala beban dalam hidup saya yang selama ini saya alami bersama anak-anak. Sampai saat ini pun, Ibu, saya boleh mendengar, boleh saya berbicara dalam iman, tapi hati saya ini masih begitu belum untuk lebih terbuka apa yang ada di dalam hati pribadi saya. Maka saya mohon doakan supaya semua itu saya lebih terbuka lagi apa yang saya hadapi dalam hidup ini. Itu permintaan saya. Oke, Bu Madalena, nanti penutup kita akan doakan ya. Ya, nanti penutup kita akan doakan Ibu. Masih ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Masih ada satu pertanyaan, Bu Ya, Vila. silakan. Ini saya mau tanya dulu Bu Vila, Ya. Pak Paulus. Selain puasa terhadap pantang terhadap makanan dan minuman, bisa tidak kita melakukan 5 senjata dengan bisa 5 senjata, tapi puasanya itu mungkin puasa menghindari diri dari misalnya ini hari saya tidak mau nonton YouTube atau tidak mau melakukan apa-apa, atau mungkin bisa puasa untuk tidak berusaha untuk ini hari itu saya tidak marah, tidak mau marah. Bisa tidak Bu? Kita dengan 5 senjata tapi puasa makan pantang terhadap makanan dan minumnya itu kita ganti dengan puasa terhadap hal-hal yang mungkin tidak baik itu. Puasa makan itu sebuah keharusannya dalam retret yang kita berikan ini. Gitu. Jadi kalau Ibu mau menambahnya dengan pada saat berpuasa, tidak menonton YouTube, tidak marah dan sebagainya, itu ya sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau dari pengalaman saya adalah untuk bisa melawan segala macam hawa nafsu, kemarahan dan lain-lain, itu biasanya berawal dari kita mengontrol diri, tidak makan dan tidak minum
yaitu berpuasa, makan dan minum itu. Itu adalah kuncinya. Kalau ibu bisa melakukan puasa dengan tidak makan dan tidak minum dari jam segini sampai jam segini, ibu tidak sulit untuk melawan soal kedagingan yang lain. Nonton YouTube, marah dan sebagainya. Sebetulnya marah itu tidak masuk dalam kategori berpuasa. Kenapa? Karena kita tidak sedang berpuasa pun kita tidak boleh marah. Jadi bukan berarti sekarang saya 33 hari berpuasa, lalu 33 hari saya tidak marah. Lalu hari ke-34 saya tidak berpuasa dan saya boleh lagi marah. Tidak seperti itu. Marah itu tidak boleh adalah, jadi dengan melakukan 5 senjata ini, dengan mengembalikan, memurnikan hati kita, seharusnya memang kita tidak masuk terperangkap lagi dalam kemarahan. Jadi bukan berarti saya mengganti, saya tetap makan dan minum, tapi saya tidak marah. Yang kita bicara sini adalah puasa, tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena Yesus berpuasa, dia tidak makan dan tidak minum. Ya, Bu. Ya, Ya. Nanti ngerti. coba deh setelah puasa Ya, makan dan minum pasti lebih ini pengendalian dirinya lebih tinggi lagi. Tidak gampang marah. baik. Ada lagi yang lain? Saya Bu Villa. Ya, Oke, silakan Bu. Bu Tuti. Iya, itu kalau kita ngikut retret tiap harinya kan harus memakai 5 senjata. 4. Terus 4 ya, Bu. 1 oh ya, ya dosa, enggak itu sebulan ya. sekali. Ya 4 ya. Terus tiba-tiba ada satu yang nggak kita jalanin. Berarti itu batal ya, satu hari itu batal, diganti berikutnya gitu. Misalnya contoh ya, contoh apa yang batal? Misalnya nggak ke gereja atau gimana ya. Atau salah satu dari itu nggak kita jalanin gitu loh. Ya, gantikan hari besoknya aja. Misalnya Oh berarti itu ini hari ke-12, tapi ternyata gagal. Ya udah besok aja kita anggap sebagai hari ke-12. Oh gitu. Ya, jadi usahakan setiap hari itu kita melakukan semuanya. Kenapa? Karena melakukan ini butuh konsisten. Jadi sebetulnya retret 33 hari ini adalah melatih konsistensi dari diri kita. Kita mau konsisten nggak gitu loh. Belajar untuk konsisten. Oke? Saya mau sharing sekarang ya. Tadi pertanyaan, sekarang sharing. Ya. Saya ikut ini komunitas pemurnian hati ini. Tadinya saya baca statusnya Kristina karena saya satu komunitas dengan Kristina. Saya tanya itu saat teduhnya tiap jam berapa gitu. Dia kasih selalu fotonya tuh, foto setelah habis saat teduh dia selalu posting ke situ. Kenapa ibu berminat? Dia bilang kalau ibu berminat saya kasih linknya ya. Boleh deh, aku bilang. Saya coba nih hari pertama. Terus kedua sampai beberapa hari, memang sih kayaknya berat ya. Tapi kalau kita jalanin tuh kita dibantu sama Tuhan. Pasti terbangun. Entah jam berapa pasti akan terbangun. Terus perjalanan waktu saya lihat lagi kok kayaknya banyak teman saya di komunitas single mom ya, kayak Fenty sama Mahdalena. Terus saya coba-coba kontak lagi ke Mahdalena. Saya curhat sama Mahdalena. Saya dulu pernah dengar khotbahnya Bu Villa mengenai 5 senjata. Itu 5 senjata apa sih? Saya bilang gitu sama Mahdalena. Dia terangin kan ya. Oh begini gini. Terus iya Bu. Terus saya baca lagi ada retret. Saya tanya juga. Ibu minat untuk retretnya? Iya tapi kan bukan sekarang. Aku bilang. Oh bisa kok Bu. Ternyata Mahdalena juga mau menjalankan retret kembali gitu. Terus dilalahnya saya juga kepengen gitu, kayaknya klop gitu ya. Terus kapan ya Bu dimulainya? Saya bilang tanggal 10 aja ya biar gampang hitung harinya. Kalau Mahdalena bilang hari Senin aja ya Bu. Ternyata hari Senin itu tanggal 10. Berarti sama-sama. Nah, terus saya kontak lagi ke temen ya Mbak Widdat Elizabeth itu, ternyata Elizabeth itu mau ikut gabung. Jadi kita itu kalau nggak salah satu kelompok 4 orang, kelompoknya Mahdalena itu.
yang saya alami sepanjang ini ya, memang kan ada ketenangan hati, terus hati saya tuh bernyanyi, kayaknya hati saya tuh bernyanyi, hatinya tuh kayaknya ya kayak penuh sukacita lah yang saya alami itu. Itu apa sharing saya selama saya ikut retret yang ke-15 ini. Terima kasih. Kan luar biasa. Jadi Ibu ikutnya dari itu ya, status ya. Ya, dari statusnya Madalena selalu posting foto-foto setelah saat teduh. Terus saya tanya, Kristina ding dulu Kristina. Terus saya kontak Madalena lebih mau tanya-tanya lebih dalam lagi, dia bisa jawab dan dia bisa welcome ke aku gitu. Luar biasa ya karya Roh Kudus, betul-betul. Tetap semangat Iya. ya saat teduh, ikut terus. Mungkin Bu Amin, amin. Madalena juga apa yang dari Timur Leste bisa ikut saat teduh juga, Bu. Kalau emang Iya. emang sangat membantu sih kita memulai hari dengan memuji, menyembah Tuhan. Kita diberi kekuatan untuk melewati setiap hari. Ada lagi? Teduhnya tuh Bu Elizabeth, Saya boleh ya, Mbak? sorry, apa? Sorry. ini apa? Saat teduhnya itu bisa dimajukan 15 menit begitu bisa kah Bu Vila? Soalnya jam 6.15 itu kan kita sudah ke gereja. Mungkin bisa kita kepingin ikut juga saat teduh, tapi bisa diajukan sedikit atau tidak? Saya di sini jam 4 sudah pagi sekali, Bu. Jam 4. Jam 4 pagi. Udah pagi sekali di kita emang di sini di Di Jakarta. sini, iya di sana jam 4, kita di sini sudah jam 6. Iya. Iya. Nggak apa-apa, nanti Ibu bisa nonton Bisa siaran nonton, ulangnya aja iya. di YouTube. Atau bisa ikut pujian penyembahannya aja 15 menit. Jadi nggak ikut firmannya nggak apa-apa, jadi ikut memuji menyembah 15 menit kan masih dapat gitu. Ya. Setelah itu baru ini, kalau emang mau ikut pujian penyembahannya. Bu, Mbak, nanya boleh ya? sorry. Kenapa? Nanya, Pinah Medan nanya. Oh ya, Oh ya. Bu Vina. Ya, kita kalau saat teduh itu kan mulainya jam 4 gitu ya. Saya salut ini sama Mbak Vila sama juga Pak Paulus ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apa nggak ngantuk ya? Setiap hari bangun pagi gitu, apa memang udah karena udah terbiasa, Tuhan udah menganugerahkan, atau bagaimana dia gitu? Karena baru kali ya, baru kalau di Medan itu jam 4 itu kan masih gelap gitu. Kadang-kadang saya kalau udah siang itu pas kerja udah udah ngantuk gitu ya. Makanya apa tipsnya supaya kita nggak ngantuk? Ibu bekerja jam berapa? Saya berangkat kerja jam 7, nanti sampai dengan 4:30 sore kerja gitu. Oh. Biasanya kalau kami kan jam 4 selesai jam 4.30 kan ya. Jam 4.30 masih ada waktu kembali istirahat setengah jam lagi sih sebelum berangkat misa. Jadi sebelum kami pergi misa, kami masih bisa mudah-mudahan bisa tiduran setengah jam lagi lah. Oh gitu ya. Sudah itu ya. Nah, cuman karena kami kan kadang sore ada waktu untuk istirahat juga lah. Jam 6, jam 5, jam 6 itu ada waktu istirahat. Karena kalau kami mau Zoom kayak begini kan kami butuh fresh. Iya. Ya. Cuman kalau ibu kan sedang bekerja baru pulang dari kantor memang agak berat ya. Itu dia masalahnya. Ya. Tidak masalah, pelan-pelan. Dulu kami juga termasuk tidak gampang bangun pagi. Kayak untuk misa pagi aja, misa pagi kan jam 6. Itu untuk bangun jam 5.15 atau 5.30 itu udah berat sekali. Tapi dengan berjalannya waktu sudah bisa. Jadi begitu jamnya jam 5 udah terbangun. Nah, kemudian pertama kali saya ikut saat teduhnya sudah berjalan, saya belum ikut. Mereka sudah mulai dulu, saya nggak ikut. Lalu akhirnya saya ikut sekali setelah mereka udah berjalan beberapa hari. Saya ikut sekali, sekarang otomatis jam 3.30 sudah terbangun. Alarm saya belum bunyi, 3.30 saya sudah terbangun. Iya.
perlu latihan Saya sih. ada pengalaman juga ini ada beberapa hari ini gitu ya supaya jam 4 itu sudah bangun. Jadi kadang-kadang jam 3 saya sudah terbangun, masih 1 jam lagi saya tidur gitu. Tapi Ya. komunikasi Tuhan nanti saya bangunin ya jam 4 gitu kan. Terbangun begitu, tapi kadang-kadang setan tadi ngajak kompromin gitu. Entarlah sebentar lagi, sebentar lagi. Makanya kadang-kadang lewat dia jam 4:15 baru terbangun gitu. Itu memang harus dilawan sih. Ya. Bener sih, bener Bu. Ini saya terus terang perjuangan paling berat itu saat teduh. Bangun pagi itu emang perjuangan yang paling berat. Tapi ketika kita ini mau, Tuhan nanti yang kasih kita kekuatan. Itu sih yang saya alami ya, asal kita benar-benar sungguh mau. Nah, mungkin kami juga karena terikat pelayanan, itu lebih ini lagi. Ikut dalam pelayanan aja biasanya lebih mengikat lagi, Bu. Dengan semangat biasanya lebih dengan otomatis tuh pasti bangun gitu. Proses sih ya Bu, kalau kayak Mm-mm. kami gini juga proses ya. Juga tidak gampang, tidak mudah. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan karena makanya Tuhan mengikat kita dengan memberikan sebuah pelayanan. Karena yang lainnya kayak kita bangun ya jam 3:30, mereka-mereka sudah siapkan karena saat teduh itu justru mereka-mereka Magdalena, Fenty, Astrid, mereka-mereka yang udah siapkan. Jadi kami tinggal bangun, tinggal ikut aja. Nah, mereka di dalam situ tuh mereka menjadi pelayan-pelayan saat teduh. Jadi anggota-anggota yang melayani, justru mereka yang udah mempersiapkan semuanya, ujian, renungan firman, doa gitu. Di situ tempat untuk mereka belajar juga dan untuk mereka melayani gitu. Kita saling belajar. Bu Elizabeth tadi, silakan. Bu Elizabeth Bu mau Elizabeth berbicara tadi ya? mau bicara ya? Ya, di unmute dulu. Belum di unmute, Bu. Kemarin waktu diajak Mbak Tuti itu saya juga, aduh, apa bisa ya saya bangun jam 4. Ternyata saya masih ogah-ogahan. Tapi saya menjawabnya, puji Tuhan saya akan berusaha. Tapi ya puji Tuhan beneran saya bisa menjalankan sampai saat ini. Cuma yang pertama itu saya belum bisa membuka apa itu Zoom-nya. Jadi Zoom-nya. makanya hari pertama itu saya masih belum bisa membuka, jadi yang hari pertama saya nggak ikut. Makanya sampai sekarang saya lancar dan puji Tuhan setengah 4 itu sudah saya siapkan sambil berdoa. Karena saya kan banyak doa-doa. Setelah selesai, saya mengikuti misa yang jam 5 itu. Jadi saya nggak mengikuti ke gereja, cuma mengikuti di online. Ya, Seperti itu. ya, bagus. Dan sampai saat ini memang saya belum, kan saya dari daerah, belum pernah ngikutin pengakuan dosa di sini. Oh, Ibu di Seperti mana? itu. Bu, Ibu di mana? Saya di Klaten. Oh, iya. Jadi sejak di Depok ini belum pernah pengakuan dosa. Jadi saya akan berusaha nantilah. Iya, Kalau memang, jadi itu harus ya. harus. Kalau ikut retret ini harus, Bu. Iya, iya. Karena pengakuan dosa itu sebuah sakramen ya, itu pintu gerbang kita kembali ke hati Bapa. Kita harus beres gitu dengan semua dosa-dosa kita. Ya. Ya, Ada terima lagi? kasih. Ya, ada lagi? Sudah, terima kasih. Iya. Oke. Kalau gitu kita boleh tutup dengan doa ya.